Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu esai tentang fikih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama adalah Nadia Irnawati dengan NIM 7111420068. Yang kedua Ari Mukti Pamungkas dengan NIM 6103420087. Yang ketiga Helvetico Ahmad Bagaskara dengan NIM 630142055. Yang keempat Ayandra Fahrian dengan NIM 6211420068. Yang kelima Pradila Alifia Fadilah dengan NIM 3114200028. Yang keenam Sinta Nuria Indonesia dengan NIM 36014200079. Kemudian kami akan mempresentasikan esai melalui PPT yang berjudul Fikih, Qawaidul Fikih, dan Usul Fikih dalam cara MUI mengklaim sebuah produk menjadi halal. Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian fikih. Ilmu fikih sendiri adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat jasmani dan rohani, yang berkewajiban menjalankan hukum Islam. Qawaidul fikih terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan fikih. Qawaid berarti pondasi atau dasar dari pengambilan suatu keputusan. Sedangkan fikih berarti hal yang berkaitan dengan fikih untuk menjelaskan hukum-hukum yang masih global. Jadi, kaidah fikih atau qawaidul fikih adalah pondasi atau dasar dari pengambilan suatu hukum fikih untuk memahami suatu hukum yang masih global dan belum terkhususkan. Usul fikih adalah ilmu hukum dalam Islam yang mempelajari kaidah-kaidah, teori-teori, dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum Islam yang diambil dari sumber-sumber tersebut. Argumentasi adalah MUI mengklaim sebuah produk menjadi halal dan impor hewan dan produk hewan. Pada tahun 2009, pemerintah menerbitkan sebuah aturan baru mengenai peraturan Kementerian Perdagangan atau Permendag nomor 29 tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan. Dalam aturan tersebut, produk hewan impor tidak lagi diwajibkan mencantumkan label halal sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam peraturan Kementerian Perdagangan pada tahun 2016. Hal ini membuat masyarakat gempar bagaimana sebuah produk tidak lagi menggunakan label halal, padahal masyarakat Indonesia sendiri mayoritas beragama Islam dan terdapat sebuah aturan bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi makanan maupun minuman yang haram. Tapi hal ini kemudian direspon Kementerian Perdagangan. Mereka akan merevisi Permendag nomor 29 tahun 2019 dengan menambah pasal tambahan soal wajib label halal. Untuk menangani hal tersebut, Permendag tetap melakukan pemeriksaan walaupun tidak mencantumkan ketentuan label dan sertifikasi halal, tetapi harus lolos dalam persyaratan rekomendasi. Permendag mengeluarkan aturan tersebut dikarenakan ingin berfokus dalam mengatur tata niaga impor hewan, dan yang mengatur tentang persyaratan halal adalah Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan nomor 34 tahun 2016. Minuman zero, alkohol. Mengenai minuman zero, alkohol kita perlu berhati-hati dan harus mengetahui seluk-beluk minuman tersebut. Jangan terkecoh dengan tanda zero alkohol. Apabila proses pembuatannya menggunakan alat yang sama dalam memproduksi minuman alkohol, maka minuman tersebut tidak menjadi halal lagi. Kita perlu mengetahui apa produksi minuman tersebut menggunakan alat produksi yang berbeda dengan produk yang beralkohol dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan minuman tersebut. Karena hal tersebut, Komisi Fatwa MUI menetapkan kandungan alkohol sebagai senyawa tunggal etanol yang digunakan sebagai pelarut dalam pangan sebesar 1%. Produk dalam pembuatan roti. Siapa sangka
produk dalam pembuatan roti terdapat bahan yang tidak halal. Maka dari itu, produsen roti sebaiknya berhati-hati dalam pemilihan produk pembuatan roti agar tidak khawatir apakah produk tersebut halal atau tidak. Para produsen roti sebaiknya menuliskan komposisi produk tersebut dalam kemasan, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri. Para produsen roti juga harus mendaftarkan tokonya dan memperpanjang kontrak agar tetap mendapatkan sertifikasi halal. Terdapat sebuah kasus di mana pihak BrandTalk yang telah mendapatkan sertifikasi halal pada tahun 2011 tidak memperpanjang kontraknya, sehingga masyarakat mulai khawatir tentang kehalalan produk tersebut. Pihak BrandTalk gagal mendapatkan sertifikasi halal karena tidak dapat memberikan data-data yang dibutuhkan dalam kepentingan sertifikasi halal, sehingga masih dipertanyakan kehalalannya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ingin membahas isai tentang fikih, qawaidul fikih, dan usul fikih dalam cara MUI mengeklaim sebuah produk menjadi halal. Di isai ini kami membahas tentang 3 hal, yaitu 1. Bagaimana produk olahan daging dari luar negeri agar bisa mendapatkan label halal dari MUI. 2. Produk minuman zero alkohol, apakah benar-benar halal? 3. Bahan apa saja yang menjadi peluang masuknya produk haram dalam industri bakery? Teori dasar atau dalil rujukan, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 157, Quran Surat Al-An'am ayat 121, dan Quran Surat Al-Maidah ayat 88. Pembahasan. 1. Bagaimana produk olahan daging dari luar agar bisa mendapatkan label halal dari MUI. Cara agar produk olahan daging dari luar agar mendapatkan label halal oleh MUI dan melewati tes dari lembaga halal dari luar negeri. Apakah produk tersebut layak mendapatkan sertifikasi halal apa tidak? Kemudian, importir dalam mengajukan persetujuan impor harus memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, kemudian mengajukan kepada pihak MUI, dan nantinya akan diidentifikasi. 2. Produk minuman zero alkohol apakah benar-benar halal? Kita tidak perlu senang dulu apabila mendapatkan sebuah minuman yang berlabelkan zero alkohol, karena terdapat sebuah kasus pada tahun 2008, di mana terdapat salah satu produsen minuman keras memproduksi minuman non-alkohol yang diberi nama Cham Alal yang diperuntukkan oleh orang Muslim yang ingin merasakan sensasi meminum minuman keras. Walaupun zero alkohol, namun MUI tidak dapat memberikan sertifikasi halal bagi produk tersebut. Walaupun mengaklaim dirinya zero alkohol, namun sebenarnya produk tersebut belum tentu halal. Kehalalan produk tersebut tidak hanya karena terbebas dari alkohol, namun juga harus terbebas dari bahan non-halal lainnya. Konsumen juga harus selalu mengecek komposisi yang lain, seperti tidak adanya porcine, swine, pork, atau pork, yang merupakan istilah lain untuk daging babi. Bahan apa saja yang tidak dikategorikan halal oleh MUI? Terdapat 15 titik krisis yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI. 1. TBM. Bahan ini untuk melembutkan tekstur cake. Komposisinya ialah monoglyceride dan diglyceride, di mana berasal dari lemak hewan yang patut diwaspadai. 2. Coklat. Proses pembuatan coklat batangan terkadang dibutuhkan emulsifier yang berasal dari enzim fosfolipase A2 dari pankreas babi. 3. Creamer. Terdapat sebuah enzim yang memisahkan keju dan whey agar menghasilkan creamer. Apabila menggunakan enzim yang haram, maka creamer tersebut menjadi haram. 4. Keju edam. Dibuat dengan bantuan enzim rennet yang diambil langsung dari lambung anak babi. 5. Daragi. Berkaitan dengan enzim emulsifier dan terdapat senyawa antigumpal yang harus diperhatikan status kehalalannya. 6. Ovalet. Apabila terbuat dari hewan, harus dipastikan apakah hewan tersebut halal atau tidak. Rum. Kandungan alkohol rum
bisa mencapai 38-40%. 8 ada daging dan produk olahan yang terbuat dari babi. 9. Emulsifer. Terdapat beberapa emulsifer yang menggunakan bahan dari babi. 10. Margarin. Apabila menggunakan lesitin babi, maka produk tersebut menjadi haram. 11. Shortening. Biasanya menggunakan lemak hewan. Apabila hewan yang dipakai babi, maka akan menjadi haram. 12. Kuas berbulu babi. 13. Bahan pengembang terbuat dari cream of tartar, dibuat dengan asam tartar yang memiliki sifat calm atau memabukkan. 14. Gelatin berasal dari produk hewani. Apabila menggunakan babi, maka akan haram. 15. Ada tepung terigu. Apabila tepung tersebut menggunakan E-cysteine, maka haram karena E-cysteine terbuat dari rambut manusia. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.